Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, hadirin semulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bagaimana pastinya mursyid yang sejati itu. Mursyid sejati itu adalah Rasulullah. Jadi mursyid sejati hanya Rasulullah. Itu ada pada diri masing-masing. Jadi ketika ingin bertemu mursyid sejati, bertemu guru sejati, bertemu Rasulullah, harus masuk ke dalam diri, meniti ke dalam diri, menyelam ke dalam diri. Nah, mursyid sejati itulah yang mampu mengusulkan seseorang, individu manusia, jiwa-jiwa yang tersesat kembali lagi kepada mursyid Rabbaniyah, yaitu Allah Ta'ala. Nah, kemudian inilah yang dikatakan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah artinya utusan Allah. Nah, utusan Allah pada tiap-tiap alam semesta ini, tiap-tiap diri-diri manusia, tiap-tiap diri jin dan sebagainya, itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah inilah yang menghidupi daripada segala-galanya. Kalau Rasulullah tidak hidup, kalau seandainya Rasulullah mati, maka alam semesta juga itu ikut mati, macet total. Karena hidupnya alam semesta ini karena hidupnya Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak akan hidup alam semesta. Maka Rasulullah pada diri itulah yang dikatakan ruhani masing-masing. Coba lihat saja orang mayat itu, jenazah itu tidak punya Rasulullah, tidak ada sudah Rasulullah di situ. Maka dia tidak bisa apa-apa. Tubuhnya itu tidak bisa bergerak. Dan dia, kalau keadaannya seperti itu bagaimana? Namanya orang mati. Nah, maka ketika di dunia, ketika di alam penyaksian ini, kita betul-betul mengembalikan itu kepada hak yang punya hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ketika maknawi, mati hissi, mati betulan, ajalnya tiba, itu nanti tidak akan bercerai daripada zatnya, sifat asma dan af'al. Af'al itu batang tubuh, tidak akan bercerai kepada ruhaninya. Nah, kenapa kita bercerai? Karena kita selalu menceraikannya. Ini syariatnya ya. Ini secara syariat ya. Kita selalu menceraikan. Kita selalu memisahkan antara tubuh dengan ruhani. Maka itulah ruhani tidak mau lagi untuk membacking daripada jasmani. Nah, yang merasakan siksanya adalah si jiwa. Nah, itu tadi nafs. Maka hadirin semulakan, jadi mursyid ruhani itulah yang mengantarkan kepada mursyid sejati di dalam diri masing-masing. Kemudian mursyid sejati itulah yang akan sampai mengantarkan jiwa itu melebur mati kepada mursyid Rabbaniyah. Maka seorang mursyid ruhaniyah wajib atasnya untuk memperlihatkan, memusyahadahkan, mensyahadatkan seorang salik. Jadi dia harus betul-betul mengenalkan Allah, melihatkan Allah daripada salik tersebut. Jadi jangan sampai cuma tulisan di papan, perumpamaan banyak, ataukah dan sebagainya, tapi tidak ditunjukkan. Sementara umurnya sudah 30 tahun ikut sama dia, 40 tahun sudah ikut sama dia, tapi tidak dikasih tahu apa itu, mana itu Allah, mana zat Allah. Nah, maka di perumpamaan ini ya, kita tidak hanya perumpamaan tapi betul-betul menunjukkan jelas ini secara syariat ya. Artinya kita sebagai saudara, ikhwanul muslimin, kemudian saudara sesama umat manusia dari diri yang satu, daripada wahdah kemudian ahadiyah, maka sama-sama semua belajar, sama-sama kita menunjukkan, memusyahadahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah diinikan tadi, dikiaskan, di depan matamu apakah kamu tidak melihat, di belakang matamu apakah kamu tidak melihat. Nah, itu kiasan, artinya di depanmu itu loh, yang sebelum engkau melihat HP dengan dirimu, sebelum engkau melihat HP itu ada Allah.
Sebelum engkau melihat HP, setelah engkau lihat HP-nya, di belakang HP itu ada Allah. Bersama HP ada Allah, di dalam HP ada Allah, di luar HP ada Allah. Dan bahkan HP itu tajalli mazhar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi HP bukan Allah. Alam semesta bukan Allah, tapi tajalli wujud mazhar Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala zat bertajalli kepada si wujud itu Rasulullah. Rasulullah tajalli kepada wujud majazi. Jadi wujud hakiki itu Rasulullah yang batin, wujud majazi adalah yang lahiriah. Nah, wujud hakiki inilah utusan Allah, Rasulullah. Nah, wujud hakiki ini serupa dengan wujud majazi. Nah, itu. Jadi hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita saksikan ini. Apakah ini Allah? Dibalik kalau kita hilangkan angin, kita hilangkan zat sifat itu adalah napas seluruh alam, atau ruh idofi seluruh alam, atau wujud idofi seluruh alam, banyak namanya ya. Hilangkan itu. Ini di depan kita ini ada, di belakang kita ada, di dalam ada, maha ruang, maha suci, yang maha ada, yang maha hidup, betul-betul nyata senyata-nyatanya. Bahkan kita, alam semesta, Nur Muhammad, itu semuanya itu adalah di dalamnya Allah. Lalu bagaimana untuk menunggalkannya, Mas? Apakah perlu Allah ditunggalkan, diesa-esakan, ditauhidkan, padahal Allah sudah esa dari dulu, sudah tauhid, sudah ahad? Nah, itu bagi kiasan, itu kiasan bagi kita yang baru belajar. Tapi kalau sudah di tingkatan khawasul khawas, apanya lagi yang mau dicari, ya kan? Sementara yang dicari, yang mencari, itu bagi orang tingkatan khawasul khawas. Tapi kalau bagi orang am, pada umumnya memang harus dicari. Nah, ketika sudah menemukannya, maka kita dihancur, kita fana di situ, hilang, lenyap, karam, habis kita, meleleh. Nah, sehingga betul-betul yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah mendapatkan Allah, menyaksikan Allah, ketika sudah mesra di situ, tanazzul ke af'al Allah, tanazzul ke situ. Kenapa? Kalau pohon sudah jadi pohon, kalau biji sudah jadi batang, jadi ini dan sebagainya, jadi ini, dahan, jadi ranting, jadi daun, jadi buah, tidak perlu lagi mencari biji, karena bijinya itu sudah menjadi batang dan sebagainya. Nah, tidak perlu lagi mencari air di dalam es batu, karena es batu itulah kenyataannya air. Tidak perlu mencari lagi kapas, karena kapas itu sudah mazhar kepada baju, kepada sarung, dan kepada yang lainnya. Tidak perlu lagi mencari kayu, karena kayu sudah jadi meja, sudah dan sebagainya. Bukan berarti meja itu kayu, tapi ya kayu itu ya meja, meja itu ya kayu. Nah, seperti itu. Jangan sampai, jangan juga kita zikirkan ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Nggak usah dizikirkan ya kayuku, ya kayumu begitu. Nah, maka hadirin semuanya, saksikan dulu, kemudian mesra di situ, baru pandanglah terus yang zohir itu adalah Nur Muhammad. Tiada lain daripada wujud kenyataan Nur Muhammad. Nah, kalau sudah begitu, Nur Muhammad sampai ajal menjemput, itu tidak jadi masalah. Karena kenapa? Sudah melihat betul-betul Allah, menyaksikan Allah. Nah, artinya tidak mengatakan bahwa Nur Muhammad lain, Nur Allah lain. Tidak. Harus dikatakan esa, maha tunggal. Nah, kalau sudah tahu esa dan maha tunggalnya Allah dengan Muhammad, atau zat dengan sifat, asma dengan af'alnya, maka tidak perlu lagi bingung. Mau musyahadahkan ke af'alkah sampai fana, silakan. Yang penting diketahui bahwa af'al itu daripada asma, asma daripada sifat, sifat daripada zat, zat daripada Rabbul Izzati. Nah, maka itulah, saksikan dululah Tuhan seluruh alam.
Siapa Tuhan seluruh alam? Itulah zat Allah, zat ilahi, nur ilahi, rahasia Tuhan. Nah itu, pandang kemana-mana, mesrakan terus kemana-mana. Maka itulah mursyid ruhani yang betul-betul mursyid. Hakikatnya itu harus menunjukkan itu. Kalaupun tidak, dikasih isyarat yang betul-betul menuju ke situ. Nah, jadi bukan hanya cerita, bukan hanya apa dan sebagainya. Tunjukkan jalan yang lurus untuk saudara-saudara kita semua. Maka hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tidak mencari dikala kita ini belum mendapatkan, maka kitalah ini orang yang rugi. Kita inilah orang yang sangat-sangat merugi, kerugian yang sangat besar daripada kehilangan janda pirang, daripada kehilangan harta berlimpah dan sebagainya. Kenapa? Karena ini kuncinya ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuncinya itu. Itu kuncinya. Karena bersyahadat, menyaksikan. Makanya ada paham wahdatus syuhud. Satu penyaksian, tunggal penyaksian. Artinya, maksudnya bagaimana mas? Wahdatus syuhud itu bagaimana? Wahdatus syuhud itu tunggal penyaksian. Artinya, yang menyaksikan, yang disaksikan tunggal. Yang menyaksikan, yang disaksikan tunggal. Maksudnya mas, yang melihat, yang dilihat satu. Tunggal. Yang melihat, dia juga yang dilihat. Nah begitu nah. Dia yang melihat, dia sendiri yang melihat dirinya. Itu maksudnya wahdatus syuhud. Cuma tidak terlalu dijelaskan di orang awam, karena bisa menjadi fitnah. Makanya itulah wahdatus syuhud itu sama dengan wahdatul wujud itu sama, cuma bahasanya saja yang berbeda. Cuma untuk dikiaskan lebih ini, hati-hati ya wahdatus syuhud itu. Tapi sama saja, sama. Dia yang mencari, dia juga yang dicari dan sebagainya. Yang penting kita betul-betul memesrakan itu, mesrakan terus. Jadi kalau orang-orang yang wusul ilallah, wasil ilallah itu, mereka ketika berbicara betul-betul tidak lepas rukun kolbinya, terus berjalan. Artinya kesadarannya, sirnya itu terus tidak pernah lupa pak. Ada orang misalnya mengaji Yasin atau mengaji surah Al-Baqarah atau mengaji dia, ini bagus sekali, tidak ada yang justru bagus. Tapi ada orang yang di sana duduk-duduk santai sambil hongkang-hongkang kaki minum kopi, tapi dia sirnya terhubung terus, wasil terus kepada Allah. Menyaksikan terus kepada Allah kah, af'al Allah kah, sifat Allah kah, Nur Muhammad itu atau asma Allah kah. Itu jauh lebih baik daripada yang baca Al-Quran. Bukan berarti bahwa baca Al-Quran itu tidak benar, tidak. Artinya ketika baca Al-Quran atau berselawat atau berzikir tapi tidak mengetahui ataupun tidak ini, jelas keutamaannya lebih daripada orang itu. Artinya orang itu yang tadi duduk-duduk, yang nongkrong itu lebih bagus. Artinya lebih afdol. Bukan berarti kita suruh nongkrong-nongkrong minum kopi dan sebagainya terus begitu saja, tidak. Artinya kita juga sadar diri. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Semua itu dibaca betul-betul dirasakan, diresapi itu, disadari betul-betul kalamullah, disadari betul-betul yang Rasulullah yang membaca. Fanakkan diri kepada Rasulullah, baru fanakkan kepada Allah, baru Allah menyaksikan dirinya, Allah mendengar kalamnya sendiri. Nah itu dalam konteks zauq. Nah, memang kalau di akal tidak mungkin, mana bisa Rasulullah yang membaca, mana bisa Allah yang mendengarkan bacaan, mana mungkin Allah membaca Al-Quran dan sebagainya begini. Nah itu logika ilmiah.
Ini pakai bab zauq, bab rasa di dalam rasa. Bukan berarti dilarang, enggak, bukan dilarang. Justru kita itu kalau bagusnya dua-duanya dipakai itu. Nah, ketika berzikir hadirkan rasa itu, rasa di dalam rasa kesadaran sir itu, hadirkan itu. Ketika apapun yang dilakukan, apalagi tahlilkah, solawatkah, hadir itu, kolbunya tuh hadir gitu loh. Kesadarannya tuh hadir, betul-betul sirnya tuh hadir. Apalagi dalam mengaji tadi, solawat tadi, zikir tadi, praktek amaliyah, atau sholat sunnah kah, sholat wajib kah, ini hadir, harus hadir Pak, harus hadir. Nah, maka bukan berarti kita mengatakan orang yang itu tadi lebih bagus begitu daripada mengaji dan semua, enggak, lebih bagus begitu daripada mendirikan sholat, tidak. Itu yang harus kita menjadikan PR. Ketika sudah belajar seperti ini, belajar ma'rifat, belajar tauhid ya, hakikat, belajar thoriqoh, jalannya ke situ untuk menyempurnakan syariat. Bukan berarti kita tinggalkan syariat, bukan berarti kita fokus dulu ke ma'rifat, mau sampai kapan, enggak. Jadi paham-paham lain itu enggak jadi masalah, artinya kita fokus ke diri. Kalau ke diri kita, kalau di sini, di mana-mana, itu kita betul-betul belajar semuanya itu, belajar bersama, betul-betul untuk menyempurnakan syariat. Karena syariat ini paling susah, syariat ini paling tinggi hadirin, syariat ini yang paling susah dilakukan. Hanya orang-orang munafik yang tidak mau melaksanakannya. Hanya kita periksa, iya, kita periksa diri kita. Kita kok belajar ma'rifat, kita kok belajar tasawuf, belajar hakikat, tapi kok semakin jauh daripada syariat. Apa yang salah? Ada yang salah itu. Namun itu proses, memang begitu, karena kita sudah terbawa dari dulu. Bukan berarti anak kita lah disuruh jangan dulu sholat, enggak usah ma'rifat dulu, enggak begitu. Dua-duanya, minimal anak kita kasih pahamkan yang mana Allah itu, zatnya, yang itu zatnya pahamkan. Kalau memang kita berasa kayaknya anak saya ini belum mampu untuk menerima itu, oke, silakan bedakan antara makhluk dan Allah. Kasih tahu saja ini makhluk semua yang berbentuk-bentuk ini, alam semesta itu, surga neraka itu semua makhluk. Karena jangan sampai seperti Al-Fakir dulu, seperti saya dulu waktu masih umur kecil, umur 5 tahun lebih, mau ke 6 tahun, mencari sendiri. Saya tanya sama kakek sendiri, tidak dikasih tahu. Saya cari sendiri, akhirnya aku cari semua. Akhirnya apa hadirin? Membuka Iqra 1 sampai 6, di belakangnya Iqra itu ada orang, saya kira Allah. Jadi doa saya waktu umur itu mau 6 tahun itu, ya saya kira itu Allah. Memang betul-betul saya yakini Allah Ta'ala itu yang dibalik Iqra itu. Nah, tiba 1 tahunnya lagi, saya putus asa di situ. Saya putus asa, ini bukan Tuhan saya, ini bukan Allah ini. Akhirnya saya menonton SpongeBob, ini nyata. Artinya sebagai pelajaran, menonton SpongeBob, di situ ada Dewa Neptunus, itu yang saya kira ya Allah. Nah, kita belum tahu ini, belum diajarkan bahwa Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Allah itu yang begini, tidak bertempat begini, belum. Mungkin khawatir juga kan, nanti gila dan sebagainya. Dan ada caranya yang lebih bagus lagi sebenarnya. Nah, setelah itu tahun berikutnya apa lagi? Itu saya diam-diam Pak, tidak mengadukan itu, tidak mengadukan kepada kakek sendiri, tidak saya adukan. Saya takut. Kalau saya adukan saya salah. Ya wajar, masih anak-anak begitu ya, takut kena pukul kah atau apa kan. Jadi saya tidak adukan. Setelah Neptunus itu saya tinggal, saya mengatakan bahwa kayaknya ini Santa Claus, apakah Santa Claus kah? Santa Claus yang merah putih itu, yang bagi-bagi hadiah itu. Nah itu. Nah baru setelah itu saya mengatakan, kayaknya enggak, alam semesta. Habis alam semesta barulah terpahamkan di situ, bukan. Ternyata yang paling nampak, ternyata yang meliputi itu, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zat yang bernama Allah, yang sangat terang daripada terangnya matahari, yang sangat
terang benderang di depan mata ini. Di depan mata ini isyarat ya, ini umpama. Di depan mata. Tidak bisa terpisah apapun, dimanapun ada. Di Amerika kah, di mana-mana kah. Ketika kita lihat tiang listrik, bukan tiang listriknya yang dilihat. Bukan Allah tiang listrik, bukan. Maksudnya itu sebelum kita melihat tiang listrik, setelahnya dan meliputi tiang listrik itu kan Allah Ta'ala. Tiang listrik kan itu tidak ada hakikatnya. Kalau kita bahas tauhid kan, yang ada hanya Allah Ta'ala, yang ada hanya Allah. Nah itu ketika kulihat langit, bukan langitnya yang kutatap. Ketika kulihat siapapun, bukan siapapun itu yang kutatap, tapi Allah. Nah itulah biasanya ulama-ulama, wali-wali Allah mengarang syair seperti itu biasanya, dan sebagainya. Jadi itu jadi pelajaran juga hadirin. Mau bagaimana kalau anak kita bertanya, kemudian sampai begitu terus, kemudian ketemu orang, lalu dikatakan bahwa Tuhan ada di aras. Tangannya Tuhan itu tangan kanan semua, duduk di atas aras. Pakai apa? Duduk di atas batu hitam. Kemudian tingginya 7 hasta. Berapa hasta kah itu? Kecilnya itu kalau begitu. Jangan sampai begitu terus itu diyakini sampai dewasa. Bahkan di kita SD, SMP, SMA, kurikulumnya apa itu? Begitu. Tauhidnya begitu itu. Coba cek aja di kita itu. Bukan berarti menyalahkan, enggak. Artinya kita inilah orang rumah ya. Orang rumah yang paham zat, yang paham tentang Allah zat, minimal kasih tahu itulah. Itu Allah. Baru disuruh mesrakan dan sebagainya. Karena kalau nanti khawatirnya nanti cari-cari sendiri. Cari-cari sendiri, atau paling tidak kasih tahu bahwa Allah itu bukan alam semesta, itulah paling tidak. Alam semesta itu makhluk. Alam semesta itu muhaddath. Nah, itu. Alam semesta itu bukan Allah. Ruh juga itu bukan Allah. Kasih paham begitu. Baru dia, oh iya. Nanti tumbuh sendiri itu mungkar nakir yang ada pada dirinya itu. Nah, maka hadirin semuanya Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin seperti itu. Lebih dan kurangnya mudah-mudahan kita semua diberi paham, diberi keutuhan ketunggalan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa syariat ya. Bersama, padahal Allah Maha Kesepian. Allah Sang Tunggal, Maha Tunggal, mengatakan dirinya sendiri, akulah sang kesepian. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.